Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Muklis Hakim. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang peradaban suku Maya. Nah, sejarah suku Maya. Peradaban suku Maya adalah sebuah peradaban yang muncul di Mesoamerika, terkenal akan skrip tertulisnya yang berasal dari masa pra-Columbus. Juga terkenal dengan kebudayaannya yang spektakuler, arsitektur, serta sistem matematika dan astronomisnya yang unik. Peradaban Maya berawal dari periode Praklasik yang berkembang pada periode klasik sekitar 250 Masehi sampai 900 Masehi, dan berlanjut sampai periode Postklasik sampai kedatangan bangsa Spanyol di Yucatan. Pada zaman keemasannya, negeri Maya adalah salah satu negeri terdapat dan berbudaya paling dinamis di dunia. Peradaban Maya memiliki banyak kesamaan dengan peradaban Mesoamerika yang lain. Hal ini disebabkan pengaruh Maya dapat ditemukan sejauh Meksiko Tengah, lebih dari 1000 km dari pusat negeri Maya. Peradaban di luar Maya juga mempengaruhi peradaban Maya, di mana ditemukan di seni tradisional Maya dan arsitekturnya. Pengaruh ini didapat dari hasil pertukaran budaya serta perdagangan tanpa adanya penundukan eksternal. Bangsa Maya tidak punah, baik dari zaman setelah berakhirnya periode klasik ataupun dengan kedatangan penjelajah bangsa Spanyol dan kolonisasi Spanyol yang berturut-turut. Saat ini, Maya keturunannya membentuk populasi yang masih mempertahankan tradisi dan kepercayaan dengan hasil akulturasi dan ideologi Katolik Roma yang diadaptasi sejak zaman pra-Columbus dan masa pos-pendudukan. Bangsa Maya tetap menjadi bahasa Maya tetap menjadi bahasa utama mereka saat ini. Salah satu bentuk budaya mereka adalah Rabinal Aci, yaitu sebuah drama tradisional dimasukkan ke dalam daftar karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia oleh UNESCO tahun 2005. Nah, letak geografis. Kerajaan Maya terletak di Meksiko Selatan dan Amerika Tengah. Wilayah kerajaan Maya meliputi semenanjung Yucatan atau Meksiko, Honduras, dan Guatemala. Pusat peradabannya ada di semenanjung Yucatan. Pertaniannya, suku Maya telah mengenal sistem pengairan terusan. Mereka membangun kebun cinampa di pulau-pulau yang dangkal di lembah Meksiko dan tanaman pokoknya adalah jagung. Nah, ilmu astronomi. Suku Maya telah mengenal dua sistem kalender, yaitu sistem kalender berdasarkan peredaran materi, atau 1 tahun sama dengan 365 hari. Yang kedua adalah sistem kalender berdasarkan kepercayaan, 1 tahun sama dengan 260 hari. Nah, hasil kebudayaan suku Maya. Pertama, mampu membangun kota terbesar di dunia, kota Teotihuacan yang dihuni 100.000 penduduk. Yang kedua, Tikal, situs tertua di dunia yang berupa piramida terjal di sisinya. Yang ketiga, kota dongeng Machu Picchu, bertengger mengangkangu gunung yang sempit, menjulang tinggi setinggi 600 meter di atas lembah sungai Urubamba. Nah, kepercayaan suku Maya banyak menyembah dewa-dewa atau politeisme seperti dewa laut, dewa matahari, dewa hujan, dan dewa musim semi. Mereka juga mengenal upacara pemujaan yang mengorbankan nyawa manusia karena mereka percaya bahwa matahari harus makan jantung dan darah manusia untuk menentukan kelangsungan hidup di dunia. Nah, legenda suku Maya. Rahasia kebudayaan bangsa Maya. Banyak orang pernah mendengar legenda budaya bangsa Maya. Selama ini kesan sebagian besar orang terhadap bangsa Maya tidak terlepas dari suasana hutan belantara di benua Amerika. Menyinggung tentang bangsa Maya,
Yang terlintas dalam benak sejumlah orang adalah sekelompok orang Indian yang sekujur tubuhnya mengenakan pakaian bulu berwarna cemerlang, berputar mengelilingi lingkaran di bawah sinar rembulan melaksanakan upacara misterius. Di tengah-tengah berdiri dukun sakti yang berilmu tinggi. Ulasan yang diambil dari buku Himpunan Inspirasi Peradaban Prasejarah dan ditulis ulang di Fadli Web. Memang benar, bangsa Maya tinggal di Amerika Tengah yang sekarang ini bekas peninggalan sejarah yang misterius berada di dalam hutan belantara yang terpencil dan sepi. Sekalipun begitu, ada beberapa orang yang mengetahui bahwa bangsa Maya mempunyai hubungan yang sangat erat dengan bangsa Tiongkok dan bangsa Mongol di belahan bumi lain yang jauh. Peninggalan batu raksasa dan karya seni bangsa Maya yang maha tinggi jauh melebihi kehebatan teknologi masa kini. Marilah kita lepaskan prasangka dan persepsi yang terlanjur tertanam dalam benak kita ya. Menyelami kembali bekas kehidupan dan tempat tinggal bangsa Maya, melihat-lihat bagaimana dan apakah proses sebenarnya bangsa dan kebudayaan Maya. Proses penemuan suku Maya oleh bangsa luar. Bangsa Spanyol masuk ke Amerika Selatan pada abad ke-16 dengan status agresor. Mereka menjajah daratan yang asli ini. Penduduk Amerika Tengah dan Selatan ketika itu hidup sebagai petani yang primitif. Mereka sama sekali tidak berdaya menghadapi kapal dan meriam kuat bangsa Spanyol. Dan dengan cepat bangsa Spanyol menyebarkan agama mereka ke tempat tersebut. Dan dua orang misionaris yang melihat kepercayaan, tahayul dan ilmu sihir penduduk setempat segera membakar tempat tersebut, mengakibatkan buku kuno yang disembunyikan semuanya terbakar musnah. Tak disangka bahwa buku-buku tersebut adalah buku kuno yang mencatat pusaka pengetahuan peninggalan kebudayaan bangsa Maya yang telah lama menghilang. Di dalamnya tercatat secara terperinci tingkat ilmu pengetahuan dan budaya mereka yang maha tinggi pada masa itu. Mungkin demikianlah takdirnya. Kini para ilmuwan yang menyelidiki kebudayaan Maya hanya bisa menggambarkan kehebatan budaya Maya saat itu secara tambal sulam berdasarkan potongan naskah yang berhasil dikumpulkan. Nah, penemuan piramida di peradaban suku Maya. Piramida bangsa Maya dapat dikatakan merupakan bangunan piramida kedua yang terkenal setelah piramida di Mesir. Kedua jenis bangunan piramida ini terlihat tidak begitu sama. Warna piramida Mesir adalah kuning keemasan, sebuah piramida bersudut 4 yang berbentuk kerucut, agak terkikis setelah berabad-abad tertiup angin dan diterpa hujan. Piramida Maya lebih rendah sedikit, disusun dari bebatuan raksasa yang berwarna abu-abu dan putih. Tidak semuanya berbentuk kerucut. Di puncaknya ada sebuah balairung untuk pemuja dewa. Di sekelilingi piramida Maya masing-masing memiliki 4 tangga. Setiap tangga memiliki 91 undakan. Secara total 4 buah tangga ditambah 1 undakan bagian paling atas adalah berjumlah 365 undakan. Jadi hitungannya itu 91 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 365. Tepat merupakan jumlah hari dalam 1 tahun. Bangsa Maya sangat memperhatikan ilmu perintangan, baik di dalam maupun di luar bangunan. Semuanya adalah angka yang berhubungan dengan hukum peredaran benda langit. Selain jumlah undakan tangga, pada 4 bagian piramida masing-masing terdapat 52 buah Observatorium astronomi bangsa Maya juga memiliki bentuk bangunan yang sangat spesifik. Dilihat dari sudut pandang masa kini secara fungsional maupun bentuk luar, observatorium bangsa Maya sangat mirip dengan observatorium masa kini. Sebagai contoh, misalnya menara pengamat observatorium Kainouka. Di atas teras yang indah dan sangat besar pada menara tersebut terdapat undakan kecil bertingkat-tingkat yang menuju ke teras. Ada beberapa kemiripan dengan observatorium sekarang. Juga merupakan sebuah bangunan
tingkat rendah yang berbentuk tabung bundar. Pada bagian atas tersebut terdapat kubah yang berbentuk setengah bola. Kubah ini dalam rancangan observatorium sekarang adalah tempat untuk menjulurkan teropong astronomi. 4 buah pintu di lantai yang rendah tepat mengarah pada 4 posisi. Nah, kepunahan peradaban suku Maya. Menurut data penelitian, suatu hari di tahun 909 Masehi, tanpa sebab yang jelas, 80% bangsa kuno Maya tiba-tiba saja menghilang dan tidak hanya meninggalkan kuil yang belum selesai dibangun. Bahkan sejumlah besar balairung dewa dan bangunan model raksasa semuanya ditinggalkan begitu saja, terbenam dalam reruntuhan tembok yang roboh. Semua pusat pemujaan juga terhenti aktivitasnya. Kemudian sejak hari itu kebijaksanaan leluhur lenyap dengan sangat cepat, dan bangsa Maya yang tertinggal pun mulai berubah menjadi buta pengetahuan dan merosot moralnya. Dari bukti penelitian ilmuwan ini, kita dapat memberikan penjelasan yang rasional setelah mengalami perkembangan budaya yang tinggi. Dikarenakan perkembangan budaya materi, kehidupan bangsa Maya kuno lambat laun merosot menuju kemerosotan moral masyarakat. Lalu sebagian yang masih disebut kebijaksanaan leluhur itu pada kenyataannya adalah sekelompok orang yang telah jatuh merosot moralnya. Mereka mendorong perkembangan hal yang tidak baik, membuat segenap masyarakat bangsa Maya kuno mengarah menuju kepunahan. Meskipun terdapat sejumlah dokumen yang tersisa, namun sangat sulit bagi kita untuk memastikan peristiwa mengerikan apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 909 Masehi itu. Berbagai macam versi hipotesa tentang kepunahan bangsa Maya, misalnya banjir, gempa bumi, angin topan, bencana, maupun pendapat lainnya tentang wabah, keracunan massal, penyakit menular, bahkan dikatakan populasi yang membengkak, pembakaran hutan secara berulang kali untuk bercocok tanam, yang mengakibatkan tanah gersang, ataupun bencana ekonomi, bahkan dikatakan invasi musuh, perang antar kota, pemberontakan kaum petani, maupun masalah sosial seperti bunuh diri massal, dan pendapat lain yang tidak terhitung jumlahnya. Apapun penyebabnya sama sekali tidak penting. Intinya adalah sejarah sekali lagi telah mempertahankan orang yang baik dan sederhana, sedangkan sebutan buta pengetahuan dan rosot moralnya yang digunakan untuk melukiskan keturunan bangsa Maya hanyalah kaidah yang dilihat oleh mata manusia masa kini. Sangat lugu dan baik seperti tidak berpengetahuan, tidak tahu mengejar keuntungan, mendatangkan keputusasaan. Pertanyaannya adalah mengapa sejarah manusia lagi-lagi mencatat lenyapnya umat manusia yang disebut sebagai kebijaksanaan leluhur. Nah, selanjutnya adalah ramalan pada kalender suku Maya. Tahun 2012 dunia akan kiamat pada ramalan kalender suku Maya. Pada sistem penanggalan di dalam kalender bangsa Maya atau Maya kalender yang merupakan kalender paling akurat hingga kini yang pernah ada di bumi. Perhitungan Maya kalender dari 3113 sebelum Masehi sampai 2012 Masehi, mereka bangsa Maya menyatakan pada 2012, tepatnya tanggal 21 Desember 2012 merupakan end of times. Maksud dari end of time itu sendiri masih diperdebatkan oleh para ilmuwan dan arkeolog. Ada yang menyatakan bahwa maksudnya adalah berhentinya waktu bumi berhenti berputar, peralihan dari zaman Pisces ke Aquarius, peralihan dari abad silver ke abad keemasan, akan ada sebuah galactic wave yang besar yang memberhentikan semua kegiatan di muka bumi ini, termasuk memusnahkan manusia. Perubahan dari dimensi 3 ke dimensi 4 bahkan 5. Kehidupan manusia meningkat dari level dimensi 3 ke 4. DNA manusia meningkat dari strain 2 ke 12 sehingga manusia dapat menggunakan telepati, bahkan telekinesis. Ada yang menyatakan tidak akan terjadi apa-apa, ada yang menyatakan waktu sudah tidak akan berlaku. Jadi waktu tidak linear, tetapi bisa ubah-ubah
sesuai dengan waktu yang kita alami, karena ditemukannya mesin waktu. Ditemukannya mesin waktu dan Stargate, manusia sudah dapat melakukan transportasi ke galaksi lain melalui Stargate. Bangkitnya Mesias yang menyelamatkan manusia dari kehancuran. Kebangkitan Isa atau Yesus. First contact pertama kali peradaban manusia dengan alien. Dalam kalender bangsa Maya yang sangat tersohor itu diramalkan bahwa pada periode 1992 sampai 2012 bumi akan dimurnikan. Selanjutnya peradaban manusia sekarang ini akan berakhir dan mulai memasuki peradaban baru. Dalam sejarah peradaban kuno dunia, bangsa Maya dikenal menguasai pengetahuan tentang ilmu falak yang khusus dan mendalam, sistem penanggalan yang sempurna, penghitungan perbintangan yang rumit, serta metode pemikiran abstrak yang tinggi. Kesempurnaan dan akurasi pada penanggalan membuat orang takjub. Sekelompok masyarakat yang misterius ini tinggal di wilayah selatan Meksiko, sekarang Yucatan, Guatemala, bagian utara Belize, dan bagian barat Honduras. Banyak sekali piramid kuil dan bangunan-bangunan kuno yang dibangun oleh Maya yang masih dapat ditemui di sana. Banyak juga batu-batu pahatan dan tulisan misterius pada meja-meja yang ditinggalkan mereka. Pada 21 Desember 2012 akan menjadi hari berakhirnya peradaban umat manusia kali ini dalam perhitungan kalender Maya. Sesudah itu umat manusia akan memasuki peradaban baru total yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan peradaban sekarang. Pada hari itu, tepatnya musim dingin tiba, matahari akan bergabung lagi dengan titik silang yang berbentuk akibat ekliptika atau jalan matahari dengan ekuator secara total. Saat itulah matahari tepat berada di tengah-tengah sela sistem galaksi, atau dengan kata lain, galaksi terletak di atas bumi, bagaikan membuka sebuah pintu langit bagi umat manusia. Sebenarnya jika ditinjau dari beberapa penelitian yang telah dilakukan saat ini, memang pada beberapa dua dasawarsa belakangan ini bumi sedang mengalami suatu siklus yang dinamakan pembalikan daya magnet kutub. Pembalikan daya magnet kutub adalah proses yang terjadi pada waktu kutub utara dan kutub selatan saling bertukar posisi. Ketika ini terjadi, untuk beberapa saat medan magnet bumi mencapai Gauss 0. Sekian penjelasan dari saya tentang peradaban suku Maya. Bila ada kesalahan, yaitu karena kurangnya pengetahuan saya tentang suku Maya ini. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.